Shalom saudaraku, apa kabarnya? Tentu luar biasa. Suatu sukacita dapat menyapa Anda di kesempatan ini. Kami juga ingin menyapa dan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali join dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Kami ingin mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung. Suatu sukacita menyambut Anda. Saudara, bagi kami gereja bukan hanya berbicara soal gedung bangunan, tetapi komunitas orang percaya di mana saya, Anda, kita terhubung dalam satu komunitas yang sehat. Di Gereja Mawar Sharon kami menyebut komunitas tersebut dengan nama Connect Group. Karena itu kami mengajak Anda, mari bergabung bersama dengan kami di Connect Group. Apalagi saat ini kita melakukan secara online. Bagaimana caranya? Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar dan menyertakan nama Anda, usia Anda, alamat domisili serta nomor handphone yang aktif. Segera setelah kami menerimanya, tim penggembalaan kami akan menghubungi Anda dan menyediakan Connect Group untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, persembahan adalah bagian dari ibadah dan kita bersyukur ada kesempatan, ada sarana untuk kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Karena itu Anda dapat mempersiapkan persembahan Anda dan Anda dapat memberi dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan kita rindu bersama-sama lewat persembahan yang terbaik. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tak berlama-lama lagi, kita akan memulai ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Jika hari ini di kesempatan yang ada, kami bisa datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa, ibadah yang ada menjadi kesempatan Tuhan beracara dan Tuhan berbicara. Kami siap untuk memberikan yang terbaik dan menerima yang terbaik pula. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Yang bersukacita katakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Katakan satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat tangan-Mu,
Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Sama-sama katakanmu, katakan. Kami berangkat, sorakan kemenangan. Oh, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja, Yesus Kau Raja. We give You praise. Hallelujah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Oh Yesus, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita.
Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkanku. Dia sanggup menyembuhkan hidupku, menyembuhkan sakit, menyembuhkan hatiku. Bahwa kau sanggup, bahwa kau mampu, bahwa kau sanggup mari sembah Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus. Nikmati hadirat Tuhan. Sembah Dia. Oh Yesus sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Oh, Dia sanggup, yes Lord. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Yesus sanggup. Kau sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Aku punya Tuhan yang amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa. Aku terima
hadirat Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami membuka hati kami siap diisi Tuhan. Kami datang untuk mendengar, kami siapkan telinga kami, hati kami, untuk kami dididik di dalam kebenaran-Mu dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama, amin. Shalom saudara, dimanapun Anda berada hari ini, orang-orang yang dikasihi Tuhan, saya berdoa Anda dalam kondisi yang baik dimanapun Anda berada, dan hari ini siapkah Anda menerima firman Tuhan? Hari ini kita melanjutkan khotbah Pastor Fuji dari minggu lalu tentang waktu. Kita masih ada satu seri, yaitu waktu. Minggu lalu Pastor Fuji khotbahkan tentang ruang tunggu. Berapa banyak dari Anda yang hari ini ada di ruang tunggu? Ya, Anda menunggu penggenapan janji Tuhan, Anda menunggu jawaban doa, Anda menunggu sebuah perubahan yang hari ini mungkin itu belum terjadi. Ya, saya juga saudara, saya juga bersama-sama dengan Anda. Hari ini masih ada doa saya yang belum dijawab Tuhan. Saya masih menunggu jawaban-jawaban doa saya. Ada hal-hal yang saya harapkan yang hari ini belum berubah. Ada perubahan-perubahan yang saya harapkan tapi belum ada perubahan. Ada janji-janji Tuhan yang dulu saya pernah dapatkan tapi sampai hari ini saya belum melihat penggenapannya. Saya percaya mungkin banyak dari Anda hari ini juga bersama-sama dengan saya, sama seperti saya hari ini kita ada di ruang tunggunya Tuhan. Kita menunggu sesuatu yang kita harapkan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, minggu lalu Pastor Fuji mengajarkan ketika kita menunggu apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita tidak takut. Ya kan? Tuhan mau kita tidak khawatir. Tuhan mau kita percaya. Ketika kita khawatir kita berdoa. Ya, bukan berarti tidak pernah ada khawatir, tapi bagaimana kita meresponi itu, kita berdoa. Ketika kita takut, kita belajar percaya. Tuhan juga mau kita tidak lupa terhadap janji Tuhan, walaupun sepertinya nunggu itu lama gitu ya. Tapi jangan pernah ketika kita menunggu kita lupa janji Tuhan. Coba ingat kembali janji apa yang Tuhan pernah berikan dalam kehidupan Anda. Tuhan juga mau kita tidak menyerah karena akan datang waktunya. Firman Tuhan katakan kalau kita ini setia, kalau kita ini terus menanti-nantikan Tuhan dan kita tidak menyerah di tengah jalan, maka penantian kita itu akan membuahkan hasil. Katakan amin. Nah, sekian waktu lamanya, seperti yang saya katakan tadi, saya hari ini juga masih ada di ruang tunggu. Masih ada hal-hal yang saya masih tunggu karena itu belum terjadi dalam kehidupan saya. Nah, sekian waktu lamanya saya itu pasif menunggu. Saya itu cuma duduk diam menunggu gitu ya. Dan ketika saya menunggu dan hanya fokus kepada apa saya nantikan, waktu itu terasa lama sekali. Rasanya kayak kok lama sekali ya gitu ya. Dan ketika kita terasa waktu itu lama, saya akan merasa tidak sabar. Saya merasa, aduh kok lama sekali, harusnya sekarang. Sekarang adalah waktu yang terbaik. Tapi ternyata terbaik untuk kita belum tentu terbaik di waktu Tuhan. Tapi ketika saya menunggu, saya fokus dengan apa yang saya tunggu. Akhirnya saya terjebak di dalam apa? Ketidaksabaran. Saya terjebak di dalam kekhawatiran. Saya mulai mempertanyakan Tuhan, mulai takut gitu ya. Karena apa? Karena saya hanya fokus kepada apa yang saya tunggu. Padahal ternyata ketika masa menunggu itu ada banyak hal yang kita bisa lakukan dan ada banyak berkat di dalamnya. Saudara, sekian waktu lamanya saya merasa membuang-buang waktu gitu ya. Karena saya hanya fokus kepada apa yang saya mau, apa yang saya tunggu, apa yang saya harapkan. Sementara ternyata Tuhan itu menunggu saya seperti yang Pastor Fuji sampaikan. Ternyata Tuhan menunggu saya. Nah, ketika firman Allah ini datang kepada saya itu mengubah cara berpikir saya, mengubah cara pandang saya. Dan saya berdoa biar firman Tuhan yang mengubahkan saya ini, saya percaya itu juga akan mengubahkan Anda. Ya, firman Tuhan itu datang kepada saya di Kisah Para Rasul, kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini
memulihkan kerajaan bagi Israel. Murid-murid tanya, Tuhan mau enggak sekarang setelah engkau naik, setelah engkau bangkit dari antara orang mati, mau enggak Tuhan itu pada masa ini di bumi ini sekarang waktu Yesus ada di bumi memulihkan kerajaan bagi Israel. Tuhan jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, garis bawahi kata tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kenapa murid-murid Yesus itu menanyakan ini kepada Tuhan? Orang Yahudi itu sudah dinubuatkan tentang kedatangan Mesias beratus-ratus tahun bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Mereka menanti-nantikan. Saudara, pernah enggak Anda menanti-nanti dan akhirnya datang? Mesias itu sudah datang. Gitu ya, mereka tahu, bahkan Petrus itu berkata bahwa engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Ya kan, dia tahu itu Mesias datang. Nah, mereka menanti-nantikan Mesias. Kondisi mereka waktu itu, mereka ada di dalam penjajahan Roma. Saudara, mereka menanti-nantikan Mesias, berharap bahwa Tuhan itu memerdekakan, memulihkan kerajaan Israel kembali seperti kejayaan waktu zaman Daud, waktu zaman Salomo gitu ya. Mereka menanti-nantikan pemulihan kerajaan Israel. Mereka sudah tunggu lama. Saudara, sebenarnya Yesus datang ke muka bumi ini, tugas Yesus sudah selesai loh waktu ketemu murid-murid ini. Yesus datang untuk apa? Yesus datang untuk mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit memenangkan maut, menyelamatkan, menebus dosa manusia, seluruh manusia di muka bumi ini di segala zaman. Tuhan itu sudah menyelesaikan, makanya Yesus waktu mati di atas kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai. Jadi tugasnya Yesus itu sudah selesai, tapi ternyata bagi murid-murid itu belum selesai. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka tunggu, ada sesuatu yang mereka harapkan. Mereka tanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan? Tuhan, ada satu loh yang masih kurang. Ini loh yang aku mau, yang Tuhan belum kerjakan, yaitu memulihkan kerajaan Israel. Saudara, perhatikan pertanyaan murid-murid ini. Mereka tanya tentang waktu di masa ini. Tuhan, pada masa ini itu mungkin sama dengan pertanyaan kita sekarang. Tuhan, maukah engkau jawab doaku sekarang? Tuhan, maukah engkau menyembuhkanku sekarang? Tuhan, maukah engkau menjawab kebutuhanku sekarang pada masa ini gitu ya. Tuhan waktu itu menjawab, Tuhan gak menolak, Tuhan gak menyangkal, Tuhan gak menyanggah. Tapi Tuhan katakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Ada hal-hal yang engkau gak perlu tahu, ada hal-hal yang engkau tidak bisa tahu. Tenang, itu sudah ada di dalam agendaku. Tuhan bilang itu sudah ada di dalam kalendernya Bapa, ya. Menurut kuasanya, menurut pengetahuannya, menurut kemahakuasaan dan kemahatauannya Tuhan, itu sudah ada di dalam agendanya Tuhan. Ya, Tuhan gak menolak. Tuhan cuma berkata itu sudah ada dalam agendaku, sudah ada dalam kalenderku, tapi kamu gak perlu tahu waktunya. Dan setelah itu Tuhan menjawab tetapi. Kata tetapi itu kayak orang itu berbalik arah. Berarti Yesus itu ngomong sebuah topik yang baru, tetapi Yesus itu mengalihkan pembicaraan. Yesus itu apa? Mengalihkan fokus. Karena apa? Fokus murid-muridnya adalah Tuhan, pulihkan aku, Tuhan kebutuhanku, Tuhan ini keinginanku, Tuhan aku ini keperluanku gitu ya. Tapi Tuhan itu mengalihkan fokus mereka, mengubah prioritas mereka dan menyampaikan apa yang lebih penting di masa ini gitu ya. Waktu itu di masa itu. Tuhan berkata tetapi ya, bukan itu tidak penting, tetapi untuk masa ini yang lebih penting atau yang urgent, fokusmu adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Nah, ketika firman Tuhan ini datang kepada saya yang waktu itu menunggu dan hanya fokus kepada apa yang saya tunggu, saudara. Seperti menempelak, Tuhan berkata, pelajarannya adalah, hey, sekarang ini memang kamu menunggu, tapi sementara kamu menunggu,
sekarang adalah waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Yes, keperluanmu itu ada di dalam kalenderku. Doamu sudah aku dengar Lena gitu ya. Doamu sudah ada di dalam agendaku. Tapi hari ini ketika itu belum terjadi, tetapi hari ini kalau kamu itu tahu kehendakku, lakukan kehendakku. Saudara, firman Tuhan ini mengubahkan saya ketika saya dapat firman Tuhan ini, saya langsung, ya Tuhan, selama ini saya sepertinya sudah buang-buang waktu. Oke Tuhan, hari ini kehendak Tuhan itu yang aku jalankan. Saya tahu saya masih menunggu, tapi menunggu tidak berarti saya hanya diam menunggu. Ternyata Tuhan menunggu saya. Saya memutuskan untuk sekarang adalah waktunya melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita buka lagi Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35. Ini adalah sebuah cerita ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Ya, kalau saudara bisa baca perikopnya di situ, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di siang bolong. Dia datang sendirian karena nggak mau ketemu siapa-siapa, karena dia nggak mau, dia malu dengan identitasnya. Dia adalah seorang yang sudah menikah 4 kali dan sekarang tinggal dengan pria yang lain. Gitu ya. Yesus itu lelah kondisinya. Yesus itu capek. Dia duduk di situ karena dia terlalu lelah. Murid-muridnya pergi membeli makan karena Yesus sudah nggak kuat lagi. Sudah, aku tunggu di sini ya. Kalian beli makan nanti kembali. Ternyata selama Yesus itu menunggu murid-muridnya, ya Yesus pun menunggu loh saudara. Yesus menunggu murid-muridnya membeli makan. Ternyata dia ketemu dengan perempuan Samaria ini. Yesus bercakap-cakap dan singkat cerita perempuan Samaria ini memberikan dirinya, bahkan bertobat. Dan gak cuma dia yang bertobat, kita tahu ceritanya seluruh kampung Samaria di mana dia tinggal itu bertobat gara-gara perempuan Samaria yang satu ini. Nah, ketika murid-murid itu kembali membawa makanan, ya Tuhan itu bilang, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kenapa Tuhan katakan itu? Sebenarnya 4 bulan lagi tibalah musim menuai, itu adalah sebuah quote, gitu ya, sebuah kata-kata bijak di masa itu yang cukup terkenal, yang digunakan untuk membuat orang itu sabar menunggu. Ya. Kenapa? Karena antara jarak dari orang itu menabur sampai orang itu menuai, petani itu menuai, itu ada jarak 4 bulan. Seolah-olah gini loh, ya quote itu berkata atau kalimat pepatah itu berkata bahwa yuk kamu nggak bisa lakukan apapun selain menunggu. Engkau sudah menabur, ya untuk kamu menuai kamu harus tunggu. Nah tapi kenapa Tuhan itu katakan memakai quote ini? 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Karena konteksnya adalah waktu itu Yesus setelah mempertobatkan perempuan Samaria ini. Buat Yesus menunggu itu tidak diam. Ketika dia lihat perempuan Samaria, dia nggak berpikir gini, aku ini hanya dipanggil untuk domba-domba Israel. Kita tahu ayat yang lain berkata, aku ini hanya dipanggil untuk domba-domba Israel. Ya kan, kita tahu tadi, kita baca tadi, ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid, kok akan jadi saksiku di Samaria, gitu kan, di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Tuhan nggak berpikir, oh Samaria itu nanti, kan menuainya itu masih nanti. Makanya dia pakai quote 4 bulan lagi. Dia bisa berpikir bahwa orang Samaria itu nanti yang mempertobatkan adalah murid-murid setelah aku naik ke surga. By the way, sekarang aku lagi lelah, lagi capek gitu kan. Aku lagi gak kepengen nginjil, gak kepengen mempertobatkan orang, lagi capek untuk pergi cari makan aja saya kecapean gitu kan. Tapi buat Yesus ketika melihat seseorang yang belum mengenal Tuhan, melihat seseorang yang butuh juru selamat, Tuhan gak tunggu nanti. Tuhan gak berpikir bahwa aku ini hanya dipanggil untuk orang Israel. Dia gak berpikir bahwa orang Samaria itu nanti dijangkaunya itu nanti aja. Tapi ketika dia melihat orang yang butuh juru selamat, Tuhan langsung now ini adalah waktu untuk mempertobatkan atau menjangkau atau memberikan jawaban bagi jiwa yang membutuhkan. Saudara, apa yang kita belajar dari sini?
Sekarang itu adalah waktunya untuk menjangkau jiwa. Atau menjangkau jiwa itu tidak tunggu nanti, tapi now is the time. Sesuatu yang urgent buat Tuhan, jiwa-jiwa itu urgent. Jiwa-jiwa itu sesuatu yang mendesak. Gak bisa dibilang oh nanti gitu ya. Tuhan itu kita tahu tadi yang saya sampaikan, Tuhan itu capek, lelah. Dan Tuhan punya alasan untuk hari itu tidak bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Tapi kalau untuk jiwa-jiwa, Tuhan itu gak nunggu nanti. Tuhan itu agendanya itu sekarang. Saudara, dari sini saya juga belajar. Ternyata ketika Tuhan menunggu, dia menunggu urusannya kan, urusan perut gitu kan, karena Tuhan lapar. Tuhan nunggu murid-muridnya beli makanan, belum kembali. Sementara dia nunggu, dia juga lelah. Kalau kita lelah, kalau kita lagi capek, kita mungkin gak punya energi ya untuk ngomong sama orang, bahkan untuk menginjil gitu ya. Tapi bagaimana kita belajar ketika kita itu ada di sebuah kondisi menunggu. Ternyata kita tetap bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita tetap bisa menginjil. Bahkan ketika kita sedang lelah, ketika kita sedang memerlukan sesuatu. Tapi itu belum datang ketika ada orang yang dikirim ke dalam kehidupan kita. Sekarang itu adalah waktunya untuk menjangkau. Sekarang adalah waktunya memberikan jawaban kepada orang-orang yang membutuhkan. Katakan amin. Bagaimana Tuhan melihat waktu? Kita buka lagi Hagai pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Pada tahun kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, kepada Yehuda dan kepada Yesua bin Yosadak imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi sekarang ini bukan waktu untuk membangun rumah Tuhan, gitu ya. Firman orang Israel berkata, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendirikan rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Saudara, latar belakang saya berikan latar belakang kitab Nabi Hagai ini. Nabi Hagai di latar belakangi ketika jauh puluhan tahun sebelum itu Raja Salomo membangun bait suci yang termegah yang kita tahu. Tapi karena Salomo itu meninggalkan Tuhan dan setelah Salomo tidak meninggal, bangsa Israel itu menyembah Allah yang lain. Bait Allah itu diinvasi gitu ya, diserang, bangsa Israel itu diserang oleh Babel dan sampai rumah Tuhan bait suci itu dihancurkan, saudara. Dan gak cuma itu, orang Israel itu dibawa ke pembuangan. Selama 70 tahun orang Israel ada di dalam penjajahan Nebukadnezar, orang Babel gitu ya. Kemudian setelah Babel ini dikuasai oleh Persia, orang-orang Israel ini boleh kembali ke kampung halaman. Saudara, pernah gak Anda tiba-tiba dalam satu hari hidup Anda berubah dan Anda tidak bisa kembali lagi ke kampung halaman? Ya, sama seperti kita kan waktu pandemi ada orang-orang yang selama 2 tahun ini tuh gak bisa pulang loh ke kampung halaman. Ada orang-orang yang mungkin native jadi guru di Indonesia, aslinya dari Australia mungkin, dari Filipina atau dari Amerika gitu ya. Karena kondisi pandemi yang sampai hari ini belum selesai, belum bisa pulang. Betapa rindunya yang mereka itu kepada tanah air, kepada kampung halaman, kepada keluarga mereka mungkin, kepada tanah air mereka. Nah ini gak cuma 1-2 tahun saudara, 50-70 tahun mereka itu ada di dalam tempat pembuangan. Mereka menanti-nantikan, mereka merindukan, bahkan mungkin sudah hopeless. Tiba-tiba di waktu Tuhan, bangsa Israel itu boleh pulang. Jadi waktu itu ada kira-kira beberapa puluh ribu orang itu, 50.000 orang Israel kembali ke Israel. Mereka bertemu atau datang kembali ke kampung halaman, ke tanah air mereka. Saudara, mereka begitu bersuka cita, mereka begitu berbahagia dan mereka ingin sekali membangun rumah Tuhan. Dan mereka membangunnya, saudara. Mereka membangunnya selama 2 tahun, tapi ternyata ada orang-orang dari Samaria itu datang dan
menghambat pembangunan mereka, mereka berhenti. Kita buka di Esra pasal yang ke-3. Ini adalah ayat ketika mereka itu begitu bahagia, begitu gembira kembali ke kampung halaman mereka. Esra 3 ayat yang ke-10. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, mereka membangun kembali bait suci. Maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri. Dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam dan orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga dan orang-orang tua yang pernah melihat rumah dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Saudara, ini ayat yang menggambarkan begitu excitednya mereka. Mereka bersorak-sorai. Ada yang menangis ya karena mereka terharu, mereka bisa pulang, mereka bisa kembali melihat walaupun bait Allah itu dalam kondisi runtuh, mereka terharu dan ingin membangun kembali. Mereka itu teriak sampai kedengaran dari jauh. Kedengaran sampai jauh. Begitu excitednya mereka ketika di awal-awal pembangunan bait suci ini, tapi ternyata excitement itu bukanlah modal segalanya sampai akhir gitu ya. Kenapa? Karena ternyata setelah 2 tahun mereka membangun, mereka berhenti. Mereka berhenti karena kesulitan, karena kendala, karena masalah. Akhirnya mereka meninggalkan pembangunan bait suci itu, mereka membangun rumah mereka sendiri. Dan pembangunan bait suci itu terhenti selama 14 tahun. Makanya Nabi Hagai ini diutus Tuhan, dibangkitkan Tuhan untuk mengingatkan orang Israel. Dan ketika Nabi ini datang ke orang Israel, apa yang Tuhan itu, kalimat apa yang Tuhan itu pakai, apa yang Tuhan itu sampaikan. Tuhan itu bilang tentang waktu, saudara. Tuhan bilang, kamu bilang belum waktunya membangun rumah Tuhan. Jadi kalau untuk rumahmu ini sudah waktunya. Jadi Tuhan pakai waktu untuk mengingatkan orang Israel. Kenapa di waktu ini, di waktu yang seharusnya kau bangun rumah Tuhan, kau malah bangun rumahmu sendiri. Jadi apakah sudah waktunya kau tinggal di dalam rumah yang dipapani dengan baik sedangkan rumah Tuhan itu masih jadi reruntuhan. Akhirnya puji Tuhan mereka membangun kembali dan dalam waktu 4 tahun bait suci itu terbangun kembali. Saudara, begitu juga dalam kehidupan kita kadang-kadang. Kita ini dengan mudah berhenti melakukan kehendak Tuhan. Kita awal-awal cinta mula-mula nih sama Tuhan. Wah, semangat. Ke gereja ikut 4 kali ibadah. Gitu ya, apalagi CG, bahkan seminggu bisa beberapa kali CG. Saudara, tapi ketika di dalam kehidupan ini ada kendala, tiba-tiba kita ngalami masalah. Tiba-tiba ada hal-hal yang kita gak bisa lakukan. Atau kita tuh ngalami doa yang belum dijawab. Bahkan ada hal-hal yang sebaliknya yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berhenti. Saudara, dan gak cuma berhenti. Orang Israel ini mereka membangun rumah mereka. Mereka punya tujuan yang baru. Makanya Tuhan memakai Nabi Hagai untuk memanggil mereka kembali. Membangun rumah Tuhan. Nah, perhatikan ayat ini. Kita kembali ke Hagai. Hagai pasal yang pertama, ayat yang kelima. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau kita ini salah di dalam penggunaan waktu kita, ya kan? Tuhan bilang perhatikanlah keadaanmu. Hari ini saya mau ajak Anda memperhatikan keadaan Anda. Perhatikan keadaanmu. Itu diulangi lagi di Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Dikatakan perhatikanlah keadaanmu, diulangi lagi. Ayat yang ke-7 saudara.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan ulangi lagi ayat 5 dikatakan perhatikan keadaanmu. Ayat ke-7 dikatakan perhatikanlah keadaanmu. Tuhan mau kita merefleksi diri. Tuhan mau kita melihat kondisi kita dan memperhatikan kehidupan kita. Tapi saya bersyukur saudara ya, saya bersyukur saya di sini dengan Pastor Fuji mengembalakan jemaat di Jabodetabek. Selama masa pandemi ini saudara, kita punya banyak kendala lah. Kita punya kehidupan kita tiba-tiba berhenti gitu ya, jadwal kita tiba-tiba berhenti. Banyak hal itu mengalami kendala. Tapi saya tahu jemaat di Jabodetabek ini adalah jemaat yang mengasihi Tuhan, yang menempatkan Tuhan di dalam prioritas dalam kehidupan Anda. Dan saya melihat Anda yang di dalam banyak kendala, nggak bisa ketemu, tetap aktif CG, tetap aktif melayani dengan apa yang bisa dilayani, tetap aktif bahkan memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara. Dan saya bersyukur dan saya bangga punya jemaat seperti Anda di Jabodetabek. Saya percaya itu karena Anda tahu firman Tuhan ini, karena Anda tahu bahwa kehidupan Anda itu berhubungan langsung dengan rumah Tuhan. Kehidupan Anda itu ada hubungannya dengan pekerjaan Tuhan. Tapi saya juga tahu ada orang-orang yang gak mengerti kebenaran ini. Ada orang-orang yang mungkin bergumul di dalam kehidupannya dan punya pertanyaan. Kenapa ya ada hal-hal yang tidak bekerja dengan maksimal di dalam kehidupanku? Kenapa ya kita, saudara perhatikan kalau kita ini salah di dalam menggunakan waktu kita. Ya, kita bisa mengalami minimal dua hal ini. Yang pertama ketidakpuasan. Baca ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Sampai sini dulu. Bukan berarti mereka nggak punya benih. Dikatakan di sini kamu menabur banyak. Berarti benihnya ada nggak? Ada banyak. Mereka bisa tabur banyak. Tapi apa yang mereka harapkan itu kenyataannya tidak seperti yang mereka harapkan. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Bukan mereka nggak bisa makan loh. Bukan mereka nggak punya penyediaan loh. Mereka itu makan. Tapi kayaknya kok kayak ada yang kurang gitu ya. Makan tapi nggak kenyang. Kamu minum tapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak panas. Bukan mereka tidak punya pakaian, bukan mereka tidak bisa minum, mereka tidak bisa makan. Mereka itu tercukupi saudara. Tapi ada yang kurang, ada yang salah di sini. Merasa ada yang kurang atau tidak puas. Saudara perhatikan kehidupan Anda. Ketika mereka bulan untuk menuai anggur, buah ara, delima. Mereka sudah tabur banyak gandum gitu ya. Tapi ternyata hasilnya separuh dari yang mereka harapkan. Pernahkah Anda invest ke sebuah bidang? Anda invest banyak kenapa? Karena Anda berharap hasilnya banyak. Betul enggak? Kalau orang enggak berharap atau tidak tahu bahwa atau ini enggak menjanjikan, enggak mungkin orang itu nabur banyak. Tapi orang itu invest, orang itu menabur banyak karena dia tahu bahwa seharusnya tanah ini bisa menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Tapi ternyata orang sudah invest bukannya menguntungkan, tapi malah cuma dapatnya sedikit. Harusnya ini bisa 100 kali lipat, tapi ternyata cuma 2 kali lipat atau 10 kali lipat. Harusnya bisa menguntungkan, lah kok malah rugi. Anda mengharapkan banyak, tapi ya didapat sedikit. Saudara di sini perhatikan ketika di dalam pemakaian waktu kita ini mengabaikan ya seperti orang Israel. Mereka punya tujuan yang baru dan meninggalkan atau mengabaikan pekerjaan Tuhan. Ada banyak dalam kehidupan kita ini akan bekerja dengan tidak maksimal. Mereka tetap bisa makan, mereka tetap bisa minum, mereka tetap bisa punya pakaian. Tapi mereka nggak kenyang, mereka tetap haus dan mereka tidak hangat dikatakan. Menabur banyak, menuai sedikit. Saudara, mereka dapat menyelesaikan apa yang mereka mau buat. Mereka membangun rumah loh saudara, makanya Tuhan bilang kamu punya rumah yang dipapani dengan baik. Tapi mereka merasa kayak rumah ini pun tidak memuaskan gitu ya. Ketika kita ini tidak ada di dalam poros kehendak Tuhan. Di dalam waktu kita, memakai waktu kita, ada sesuatu yang missing di dalam kehidupan kita. Ada ketidakpuasan, ada sesuatu yang lobang di dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat
di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38a. Firman Tuhan kan bilang kalau Tuhan memberkati kita tuh kayak gini. Berilah maka kamu akan diberi. Istilahnya menabur maka kamu akan menuai. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Nah berkat Tuhan tuh harusnya kayak gini. Kalau kita tuh dalam poros kehendak Tuhan. Jadi ribaannya itu atau lumbungnya itu enggak bolong gitu ya. Tapi bahkan digoncang supaya padat. Bahkan sudah padat pun tuh masih lebih-lebih. Nah kalau di sini di Hagai tadi dikatakan, kita baca lagi di ayat yang ke-6, ya yang terakhir, ayat yang terakhir, dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi dapat sih, pemasukan ada sih, tapi bolong. Kalau Anda punya beras, dikasih satu tempat, terus tempatnya itu bolong, itu bentuknya kayak apa? Cekung. Dia akan cekung, beda dengan apa yang dikatakan di Lukas 6 tadi. Digoncang, itu gak akan bocor, tapi malah padat. Dan gak cuma padat, malah bisa tumpah keluar karena berlebih-lebihan. That's how God bless us. Harusnya demikianlah Tuhan itu memberkati kita. Kalau kita itu melakukan kehendak Tuhan di dalam pemakaian waktu kita. Nah, saudara, orang-orang ini, bangsa Israel sibuk membangun rumah mereka sendiri. Sibuk membangun mimpi mereka sendiri. Ya, gak ada yang salah, tapi kesalahan mereka adalah ketika mereka mengabaikan rumah Tuhan. Saudara, saya mengkhotbahkan ini bukan membuat Anda merasa buruk atau menambahi beban, no. Tapi supaya Anda tahu sebuah kebenaran bahwa kehidupan Anda dan saya itu berhubungan dengan hati Anda untuk rumah Tuhan. Ya, hati Anda dengan pekerjaan Tuhan. Itu menghasilkan kehidupan di dalam kehidupan kita. Kalau Anda tidak tahu kebenaran ini, kita ini bisa hidup di dalam frustasi loh saudara. Kenapa ya? Dan kita bertanya, kenapa ya aku ini tanam banyak tapi hasilnya sedikit. Sama seperti Petrus, aku ini nelayan sudah pengalaman. Aku nangkep ikan sepanjang malam, kok nggak dapet? Ini rumusnya dari mana? Padahal sudah di waktu yang tepat gitu ya, di malam hari. Bahkan mungkin di bulan purnama harusnya ikan itu banyak. Tapi bahkan pulang itu nol, nggak punya apa-apa. Sampai Yesus datang, Tuhan nyuruh sesuatu yang nggak masuk akal. Ketaatan melakukan kehendak Tuhanlah yang membuat Petrus itu akhirnya pulang bawa jalannya sampai koyak karena penuh dengan ikan. Saudara, tuaian itu adalah bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah taat melakukan kehendak Tuhan. Ada bagian tertentu di dalam sukses, di dalam kehidupan kita itu yang kita nggak bisa kontrol. Saudara, dan yang kita bisa tentukan berapa banyak kita bisa menabur. Tapi kita nggak bisa kontrol hasilnya. Seringkali kita berpikir bahwa penundaan itu adalah bentuk kesabaran. Oh ya udahlah, enggak apa-apa lah, nanti aja. Dalam konteks tadi adalah pembangunan rumah Tuhan itu nanti saja, nanti saja. Kita pikir oh ya sabarlah, kan masih ada kendala. Terus kita punya tujuan yang baru, kita terbengkalaikan. Saudara, Tuhan bilang sama orang Israel, aku lihat kamu tuh sibuk melakukan banyak hal yang lain. Sibuk membangun rumahmu. Tuhan tuh gak keberatan loh saudara kalau kita ini punya kesibukan untuk urusan kita. No, Tuhan itu keberatan ketika kita itu meninggalkan atau mengabaikan atau menunda, menggeletakkan kehendak Tuhan. Dan kita hanya sibuk dengan satu tujuan yang lain tapi gak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Apalagi yang terjadi ketika kita ini salah dalam menggunakan waktu kita yang sekarang ini. Hagai pasal yang pertama, kita masih di kitab Hagai. Ayat yang ke-9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Ditiup sama Tuhan, gitu ya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya, makanya Tuhan kasih tahu ini loh sebabnya. Kadang-kadang kita berpikir itu iblis. Itu rencana si jahat, kita berdoa tenging-tenging. Tapi seringkali itu Tuhan izinkan untuk menarik hati kita. Tuhan bilang itu sebab,
Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Kenapa? Karena kamu tuh sibuk dengan urusan rumahmu sendiri dan rumahku tetap menjadi runtuhan. Makanya langit itu menahan embunnya. Bumi menahan hasilnya. Ada yang tertahan. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Segala hasil usaha, saudara perhatikan. Mau usaha apapun, hasilnya nggak maksimal. Kenapa? Karena ada kekeringan. Kenapa dikatakan itulah sebabnya. Kenapa? Karena kita ini sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, tapi tidak membangun rumah Tuhan. Tuhan tidak anti dengan kesibukan kita membangun rumah kita sendiri. Tapi ketika prioritas kita salah, ketika hanya itu yang kita kerjakan, yang terjadi adalah kita kehilangan banyak berkat. Sebenarnya Tuhan tuh mau menarik kembali hati kita. Saudara, apa sih yang ketika saya baca ini, saya tuh berpikir, Tuhan, waktu dulu Daud membangun rumah Tuhan aja kan Tuhan bilang, gak usah lah Daud, ngapain kamu membangun rumah? Aku gak pernah minta dibangun rumah. Ya kan, kalau saudara baca ada ayatnya di sana dikatakan Tuhan bilang, aku gak pernah sejak orang Israel itu, aku ada di tengah-tengah orang Israel, aku tidak pernah menyuruh seseorang tuh membangun rumah tuh gak pernah. Inisiatif kan datang dari Daud. Karena Daud itu melihat atau berkata bahwa aku ini tinggal di istana yang megah, sedangkan rumah bait suci itu atau tabut perjanjian itu cuma ada di dalam tenda. Daud itu nggak tega, kok aku nggak enak ya rasanya, sungkan gitu loh. Aku ini punya rumah megah kayak gini tapi tabut perjanjian kok cuma di dalam tenda. Tuhan, aku mau bangun rumah yang megah buat Tuhan. Tuhan itu bilang, Daud, aku nggak pernah minta, tapi Tuhan itu menangkap hatinya Daud. Nah, Tuhan itu meresponi Daud dengan cara demikian. Tuhan bilang, aku gak pernah minta loh, aku gak butuh rumah lah istilahnya Tuhan. Tapi kali ini Tuhan itu malah suruh orang Israel, kamu ya gak bangun rumahku, makanya jadi kayak gini. Makanya ayo kembali bangun rumah Tuhan. Sekarang Tuhan yang minta dibangun rumahnya. Sebenarnya apakah Tuhan butuh rumah? Apakah Tuhan butuh kita gitu membangun rumah Tuhan? Dari awal Tuhan itu sama, Tuhan itu gak butuh rumah. Tuhan itu kangen sama hatinya Daud. Tuhan itu kangen dengan hati yang mengutamakan Tuhan. Tuhan, aku ini sungkan loh, bait suci, pertabut perjanjian itu ada di dalam tenda. Hati itu loh yang Tuhan itu cari dari umat Israel. Makanya Tuhan bilang, ayo bangun rumah Tuhan. Dan orang Israel bilang, nanti. Makanya mereka pakai, ini belum waktunya. Saudara, orang Israel berkata rumah Tuhan, urusan pekerjaan Tuhan itu nanti. Sekarang itu yang penting urusanku dulu. Karena rumah Tuhan ini masih banyak kendala. Ada orang Samaria dan sebagainya. Kenapa orang Israel bilang ini belum waktunya? Belum waktunya membangun rumah Tuhan. Karena mereka tuh gak bisa bilang gak mau. Kalau mereka itu bilang gak mau bangun rumah Tuhan, nanti mereka itu juga takut loh sama Tuhan. Nanti aku ini berdosa. Nanti aku ini kalau bilang gak mau, gak enak dipikir aku ini orang murtad. Jadi daripada aku bilang gak mau, aku bilang aja nanti aja ya. Sekarang aku masih punya urusan yang lain. Itu nanti aja. Saudara, apa yang kita belajar dari sini? Sekarang adalah waktunya untuk taat. Atau taat itu waktunya adalah sekarang. Mereka lupa bahwa penundaan atau nanti aja itu adalah sebuah ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan itu adalah sebuah dosa. Saudara, ketika kita ini, saya sebagai hamba Tuhan ya, ketika kita ini saya mendorong pelayan-pelayan orang-orang untuk melayani. Kembali ke rumah Tuhan, ayo kembali melayani, kembali membangun rumah Tuhan. Seringkali orang itu tidak dengan sengaja untuk tidak taat. Kadang orang itu kan, apalagi kita yang sudah beribadah, sudah bergereja, Kristen, kita kadang-kadang kan nggak sampai ngomong nggak mau gitu ya. Nggak tapi kita bilang apa? Nanti aja, saya masih ada urusan yang lain. Atau
kita kadang-kadang tidak dengan sengaja memutuskan untuk tidak mau taat. Nggak sengaja sih, kadang-kadang memang hidup itu menempatkan kita dalam sebuah situasi yang tidak mudah sehingga bukan kita tuh nggak mau taat. Tapi ya kondisinya memang belum memungkinkan. Saudara, saya tahu dan saya yakin orang-orang yang hari ini menahan diri dari maksudnya tidak mau sungguh-sungguh atau belum mau bertobat. Bukan karena mereka itu punya roh jahat gitu ya, atau mereka adalah orang-orang yang jahat. No, sama seperti orang Israel, Tuhan gak menuduh mereka jahat. Tuhan cuma bilang, hey, di manakah aku di dalam kehidupanmu? Di nomor berapakah aku di dalam kehidupanmu? Apa yang kau lakukan sekarang itu menunjukkan prioritasmu. Saudara, ini waktunya kita merenungkan firman Tuhan ini dan merefleksi diri sendiri. Saya berikan ayat yang terakhir di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayat yang ke-9 ini adalah ayat ketika Tuhan itu berbicara kepada Elia. Ya, kita tahu waktu itu Elia itu melarikan diri dari Isabel karena dia setelah membunuh 850 nabi-nabi palsu. Kemudian dia diancam oleh Isabel, kamu ya kalau besok kalau kamu masih ada gitu ya, aku gak akan hidup sebelum aku memenggal kepalamu, kira-kira kayak gitu. Dia diancam mau dibunuh, kemudian dia lari, dia itu putus asa saudara. Tuhan, aku lebih baik mati aja. Karena aku sudah melakukan semuanya tapi ternyata bukannya aku ini mendapat hasil, malah aku yang dianiaya atau aku yang terintimidasi sekarang. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih dia makan. Elia, ayo bangun, jangan putus asa, ayo makan. Sampai 3 kali akhirnya dikasih kekuatan untuk berjalan selama 40 malam, 40 hari ke Gunung Allah. Nah, perhatikan ayat ke-9, judulnya Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Setelah Elia itu masuk ke Gunung Horeb, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua di Gunung Horeb ini dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Tuhan tanya, what are you doing here? Right now, kamu ngapain di sini? Gitu ya. Terus Elia jawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Pokoknya dia curhat lah ya. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah, membunuh nabi. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sebenarnya jawaban ini nggak menjawab pertanyaan sih. Kan Tuhan itu tanya, kamu ngapain di sini tuh ngapain? Terus dia itu meluapkan perasaannya, aku ini sudah kerja mati-matian, aku ini sudah lakukan itu gitu kan. Terus ayat 11 Tuhan jawab, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu ada angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi Tuhan tidak ada di angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya dalam angin yang sepoi-sepoi basah itu ya. Suara yang lembut itu bertanya, pertanyaan yang sama. Apakah kerjamu di sini hai Elia? What are you doing here? Ngapain kamu di sini? Elia sebenarnya masih jawab pertanyaan yang sama sih, dengan jawaban yang sama. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah Israel, Allah semesta alam. Orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah, membunuh nabi. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia ini sebenarnya masih self pity party. Tapi perhatikan ayat 15. Ini sebenarnya sama seperti Yesus menjawab murid-muridnya di Kisah Para Rasul. Elia, gitu ya, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel dan Elisa bin Safat dari Abel Meloha harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Tuhan gak jawab jawabannya Elia. Karena Elia itu masih self pity party. Tuhan bilang, tetapi kamu gitu ya, sama seperti Tuhan jawab murid-muridnya, kamu tak kasih tugas ya, ayo kamu kembali urapi 3 orang ini. Saudara,
Kalau hari ini Tuhan tanya kepada Anda, what are you doing here? Apa yang sedang kau kerjakan sekarang? Apa jawaban Anda? Ya, apa yang kau kerjakan? Apakah engkau sedang melakukan kehendak Tuhan? Bukan karena sedang menonton, tapi apa yang di dalam kehidupan Anda, apa yang hari ini menjadi apa yang Anda kerjakan? Apakah Anda mengerjakan kehendak Tuhan? Apakah Anda melakukan kehendak Tuhan, mempunyai prioritas yang benar di dalam kehidupan Anda? Apakah Tuhan itu ada di tempat yang utama di dalam kehidupan Anda? Ataukah Anda masih sibuk dengan urusan yang lain dan Anda menterbengkalaikan pekerjaan Tuhan? Ataukah hari ini Anda masih menikmati dosa dan menunda pertobatan Anda? Bertobat itu nanti, bukan aku gak mau ya, tapi itu nanti, itu ada waktunya sendiri. Saudara, hari ini what are you doing? Apakah Anda masih menikmati dosa? Ataukah Anda masih berpikir bahwa oh ya menjangkau itu nanti. Sekarang itu ya urusanku dulu, itu nanti. Saudara, hari ini biar firman Tuhan memberikan Anda sebuah perenungan. Ayo renungkan. Tuhan itu sampaikan, perhatikan keadaanmu. Apakah engkau menerima tapi punya pundi-pundi yang berlobang, ataukah engkau punya pundi-pundi yang digoncang, penuh dan bahkan sampai melimpah? Which one are you? Tuhan tidak berkata bahwa kita ini kalau tidak seperti di Lukas pasal yang ke-6 itu kita jahat. No, tapi Tuhan itu mau kita itu mengalami kepenuhan. Tuhan mau kita itu lepas dari yang namanya kekeringan. Tuhan mau kita itu hidup punya kepuasan, saudara. Kenapa? Karena kepuasan hidup dan kemaksimalan hidup kita ini tidak berada di dalam kesibukan atau pencapaian demi pencapaian, tetapi ada di dalam poros kehendak Tuhan. Hari ini untuk urusan kita yang kita belum tahu waktunya, kita masih menunggu, sama seperti saya juga masih menunggu. Kita nggak tahu, mungkin Tuhan itu berkata bahwa untuk waktu dan masanya berikan itu kepada Bapa. Tetapi sekarang, selain kita percaya dan menyerahkan kehidupan kita ke tangan Tuhan, kita menerima tugas dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita datang dalam hadirat Tuhan. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan Anda dan saya. Di dalam kehidupan Anda di masa ini, sekarang ini, apa yang Anda kerjakan? Saudara, sama seperti apa yang saya sampaikan tadi,
Seperti murid-murid, seperti saya pernah menanti-nantikan sesuatu dan hanya fokus kepada apa yang saya nantikan. Tapi Tuhan berkata, tetapi kamu, kata firman Tuhan, yes, aku tahu kamu sedang menanti untuk pemulihan, untuk kesembuhan, untuk jawaban doa, untuk penggenapan janji. I know, itu sudah ada di dalam kalenderku. Percayalah kepadaku. But now, tetapi sekarang, aku punya tugas, aku punya kehendak, aku punya sesuatu yang engkau perlu kerjakan. Saudara, sekarang adalah waktunya untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekarang adalah waktunya untuk kita ini menjangkau jiwa. Jiwa-jiwa itu tidak bisa menunggu. Makanya Tuhan kasih perumpamaan, kalau padi harus menunggu, gandum harus menunggu 4 bulan. Tapi urusan jiwa-jiwa, lihat ladang sudah menguning, siapapun orang yang dikirim kepadamu, jangan kau lewatkan. Bahkan kita yang perlu datang kalau perlu. Saudara, bertobat itu sekarang, jangan nunggu nanti. Kita bahkan gak tahu apakah masih ada nanti. Now is the time. Sekarang adalah waktunya. Taat itu sekarang. Penundaan adalah ketidaktaatan. Saudara, hari ini sama seperti Tuhan itu tanya sama Elia, what are you doing here? Apa yang kau kerjakan sekarang ini di tempat ini? Saudara, biar pertanyaan itu kita renungkan, mari refleksi hidup kita, perhatikan kehidupan kita. Kalau Anda masih menunggu, Anda bersama-sama dengan saya juga mau ajak Anda hari ini. Di masa kita menunggu, kita melakukan kehendak Tuhan. Kita taat, kita bertobat, kita menjangkau jiwa. Dan biarkan Tuhan berperkara, kita bisa menikmati bahkan mendapat berkat yang lebih besar. Lebih dari apa yang kita harapkan. Di masa-masa kita menunggu, kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini, Kaulah segalanya di dalam kehidupan. Di dalam hidupku, Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Pada minggu ini kita akan diberikan kesempatan untuk sama-sama menerima roti dan anggur. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah atau di manapun Anda berada, Anda bisa siapkan roti ataupun anggur Anda. Dan mari kita sama-sama satu di dalam doa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami menyadari keberadaan kami semua karena anugerah. Semua karena kasih Tuhan yang tanpa batas mengalir dalam kehidupan kami. Kami memperingati apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Anda bisa angkat roti ini tinggi-tinggi. Bagaimana engkau telah menyerahkan tubuhmu untuk melakukan kehendak Tuhan. Yaitu menggantikan hukuman yang seharusnya manusia itu alami. Engkau memberikan dirimu untuk dicambuk dan terpaku di atas kayu salib. Engkau menyerahkan tubuhmu menggantikan kami. Dan hari ini kami mengucap syukur atasnya. Terima kasih untuk tubuh Yesus yang sudah diserahkan bagi kami untuk menggantikan dosa-dosa kami. Sehingga di dalamnya kita percaya bahwa ketika kita makan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus yang sudah diserahkan bagi kita semua. Makanlah di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Ketika kau dicambuk, darah tercurah.
ketika Engkau dimahkotai duri, ada darah yang mengalir. Terima kasih buat darah yang sudah tertumpah bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Oleh karena darah-Mu, kami sudah dibeli dan lunas dibayar. Hidup kami ini milik Tuhan, bukan lagi milik iblis, bukan lagi milik diri kami sendiri, tapi kami adalah milik dari Kristus. Terima kasih buat darah ini, karena darah yang tercurah mengampuni dosa kami, menghapuskan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, sehingga hari ini di mata-Mu kami layak masuk dalam hadirat Allah. Di mata-Mu kami dibenarkan, bukan karena perbuatan baik kami, tapi semata-mata oleh karena darah-Mu menyucikan kami. Terima kasih untuk darah yang sudah ditumpahkan buat kami. Kami percaya ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Sehingga ketika kita meminumnya di dalam nama Yesus, kita percaya kita bersekutu dengan darah Kristus. Minumlah Bapak Ibu Saudara dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan sama-sama. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat firman Allah yang sudah dibagikan. Menguatkan dan memotivasi kami untuk kami melakukan kehendak Tuhan sekarang dan bukan nanti. Terima kasih untuk segalanya dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dan berkat-berkat pemeliharaan daripada Allah Bapa yang mengerti semua kebutuhan dan kehidupan kita semua. Terimalah juga anugerah kasih setia daripada Yesus Kristus yang tidak pernah surut dan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Memberikan kekuatan di tengah kesulitan, di tengah tantangan. Dan terimalah juga anugerah penyertaan dari Allah Roh Kudus. Mengalir dalam kehidupan kita, Allah Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita. Sehingga dibuatnya kita terus mengikuti kehendak Tuhan seperti apa yang Tuhan rindukan. Terimalah berkat ini aku lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.